Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dik Setiawan. Di sini untuk tugas Tuton 3 yang mana di sini identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Sebuah kajian untuk efisiensi dan tata ruang berkelanjutan. Yang pertama, latar belakang atau konsep dasar. Dinamika perkembangan kota, poin utama yaitu pertumbuhan, grow, meningkatkan kuantitatif atau perluasan visi kota. Yang kedua, transformasi, perubahan kualitatif dan struktural pada fungsi permukiman atau lahan secara terus-menerus. Yang tiga, tujuan transformasi, meningkatkan nilai dan tingkat efisiensi bagi penghuni. Yang mana di sini ada kedua peta, perbandingan perkembangan kota terencana dan tidak terencana, yang sebelah kiri tidak terencana, yang sebelah kanan itu kota terencana. Selanjutnya, pertumbuhan versus transformasi. Perbedaan mendasar pertumbuhan yaitu bentuk dasar perkembangan Dokiadis 1968. Yang kedua, fokus pada peningkatan skala. Yang selanjutnya, transformasi itu perubahan yang melibatkan pergantian fungsi, tahapan perubahan bersifat kualitatif, atau suksesi fungsi. Yang selanjutnya sering menjadi pemicu persoalan tata ruang. Selanjutnya, tahapan proses transformasi Dokiadis 1968. Mekanisme perubahan fungsi lahan, urutan proses. Yang ke-1, penetrasi. Penetrasi yaitu penerobosan fungsi baru ke dalam fungsi yang homogen. Yang kedua, invasi. Sebuah fungsi baru yang lebih besar tetapi belum mendominasi. Selanjutnya yang ketiga, dominasi. Perubahan proporsi fungsi yang didominasi oleh fungsi baru. Selanjutnya yang keempat, suksesi. Pergantian fungsi lama secara total ke fungsi baru. Untuk selanjutnya, inti permasalahan. Ketidaksesuaian tata ruang poin utama, yaitu pengembangan yang dilakukan masyarakat seringkali tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota. Selanjutnya, ketidaksesuaian ini memicu proses transformasi yang tidak terkelola. Yang selanjutnya juga diperlukan identifikasi mendalam untuk melihat proses transformasi tersebut. Terus yang selanjutnya, dampak kesenjangan tata ruang atau sosial dan ekonomi. Dampak negatif transformasi lahan, poin 1 dan atau 2, poin utama, kehidupan sosial, pergeseran interaksi, komunikasi, dan nilai-nilai lokal. Lalu untuk budaya, perubahan pola pemanfaatan ruang publik dan tradisional. Untuk ekonomi masyarakat, perubahan struktur mata pencaharian akibat pergantian fungsi lahan, misalnya dari perumahan ke komersial. Untuk selanjutnya ini ada dampak kesenjangan tata ruang atau ekologi dan struktur. Dampak negatif untuk transformasi lahan yaitu untuk pada ekologi, perubahan struktur kota, sosial benefit. Untuk ekologi, penurunan kualitas lingkungan, resapan air dan ruang terbuka hijau. Untuk perubahan struktur kota, inefisiensi dalam sistem utilitas dan transportasi. Untuk sosial benefit, potensi manfaat sosial maksimal tidak tercapai. Berikut adalah sebelah kanan ini kemacetan atau banjir di Kota Bandung. Masalahnya banjir menimbulkan kemacetan yang cukup panjang. Untuk foto sebelah kanan. Untuk selanjutnya, peran politik tata guna. Peran kritis pemerintah kota, poin utama, yaitu peran politik menata guna lahan dari pemerintah sangat vital. Tujuan adalah menghasilkan tingkat efisiensi masyarakat, memastikan tercapainya sosial benefit maksimal melalui regulasi yang tepat. Terus untuk selanjutnya, definisi operasional atau guna lahan. Guna lahan, land use definisi. Yang pertama yaitu fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan atau zoning, bersifat makro dan terencana atau pengaturan. Contohnya,
kawasan ditetapkan sebagai blok perumahan. Dan yang selanjutnya definisi operasional atau kegiatan. Yang pertama itu kegiatan activity definisi, merujuk pada aktivitas atau pemanfaatan ruang dan terjadi secara nyata. Yang selanjutnya bersifat mikro dan faktual sesuai yang ada di lapangan. Contoh aktivitas jual beli komersil di dalam persil perumahan. Yang selanjutnya klasifikasi guna lahan utama. Kategori guna lahan di perkotaan kategori kunci pengelompokan kegiatan. Yang pertama ada blok perumahan, komersial, industri, ruang terbuka hijau atau RTH, kawasan lindung, campuran atau mixed use. Lainnya infrastruktur fasilitas umum. Yang selanjutnya untuk tujuan utama survei. Tujuan survei fokus kajian, mengaji kesesuaian antara guna lahan atau rencana dan kegiatan realistis di lapangan. Memahami sistem dan karakteristik guna lahan di Kota Bandung. Yang selanjutnya memahami variasi dan karakteristik kegiatan yang berkembang di dalamnya. Terus yang selanjutnya 3 sasaran kunci. Sasaran kegiatan, sasaran spesifik yang diidentifikasi. Yang ke-1 karakteristik guna lahan di Kota Bandung atau kuantitatif atau kualitatif. Yang kedua karakteristik variasi kegiatan dalam suatu guna lahan atau campuran fungsi. Yang ketiga karakteristik kegiatan yang berkembang di dalam guna lahan atau pola pemanfaatan ruang. Yang selanjutnya lingkup geografis dan waktu. Lingkup studi, jangkauan, dan jadwal. Yang pertama itu ada lokasi survei seluruh wilayah Kota Bandung. Selanjutnya pembagian area Kota Bandung dibagi menjadi 6 wilayah perkembangan WP untuk mempermudah analisis. Selanjutnya durasi pelaksanaan, kegiatan akan dilaksanakan selama 1 semester. Untuk selanjutnya keluaran yang diharapkan, output studi, deliverables, wujud hasil akhir. Suatu laporan hasil survei yang komprehensif atau ini yang selanjutnya laporan harus siap pakai, ready to ask. Selanjutnya laporan berfungsi sebagai basis data untuk terhadap proses perencanaan selanjutnya. Selanjutnya pendekatan metodologi atau fase persiapan. Pendekatan pelaksanaan atau 1/2 persiapan langkah awal. Memahami dan merumuskan masalah, fokus topik. Yang kedua, merumuskan kebutuhan data primer dan sekundernya. Yang ketiga, merumuskan populasi dan sampel area survei. Yang keempat, memilih, menyusun, dan menggunakan perangkat survei, kuesioner atau observasi. Untuk selanjutnya, pendekatan metodologi atau fase lapangan dan analis. Pendekatan pelaksanaan 2/2, eksekusi atau dan analisis langkah selanjutnya. Yang pertama menentukan target area untuk disurvei. Yang kedua melakukan survei dan etika survei. Yang ketiga mengolah dan menampilkan data, visualisasi data. Yang keempat melakukan interpretasi sederhana dari data yang didapat. Untuk selanjutnya, langkah pengorganisasian tim. Strategi manajemen kegiatan langkah organisasi. Struktur tim membuat organisasi tim yang efektif dan efisien. Administrasi yang kedua, membuat proposal kegiatan, mengurus perizinan ke pihak terkait, atau mandatori. Yang selanjutnya yang ketiga, logistik, perkiraan biaya, membahas pola kebutuhan dan jenis data, dan pencarian data. Untuk selanjutnya, implikasi kebijakan dan rekomendasi sementara. Implikasi dan tindak lanjut poin utama, hasil identifikasi menjadi dasar untuk pemerintah kota untuk intervensi kebijakan. Selanjutnya, menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan fungsi kawasan lindung atau RTH. Rekomendasi, penguatan regulasi, dan penegakan hukum tata ruang, political will. Selanjutnya, untuk penutup, kesimpulan dan sesi tanya jawab juga pesan kunci. Identifikasi karakteristik guna lahan adalah kunci utama untuk merumuskan tata ruang yang efisiensi dan adil. Mari bersama pastikan
pembangunan di Kota Bandung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Mungkin segitu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.